PPT Teks Anekdot Bahasa Indonesia. Disusun oleh Fatmawati, S.Pd, M.Pd. 1. Pengertian teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang. Sebenarnya, anekdot selalu dikaitkan dengan tanggapan terhadap fenomena sosial. 2. Struktur teks anekdot. Pertama, abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi member gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang. Bagaimana peristiwa terjadi? Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Ketiga, krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. 4. Reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Kelima, koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. 3. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Menggunakan kata kerja lampau. Menggunakan kata keterangan adverb bentuk lampau. Menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. Menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah. Bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. 4. Ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon, yang artinya teks anekdot berisi tentang kisah-kisah lucu atau bualan. Bersifat menggelitik, yang artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Bersifat menyindir, bisa jadi mengenai orang penting, memiliki tujuan tertentu. Kisah atau cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan tentang karakter Hyun dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. 5. Langkah-langkah menulis teks anekdot. Menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. 2. Menentukan tokoh terkait. Ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Keempat, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kelima, mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Keenam, penyuntingan. Berikut contoh teks anekdot. Ketujuh, fungsi teks anekdot. Fungsi primer teks anekdot ialah untuk menyalurkan perasaan atau ekspresi kemarahan, kejengkelan pada suatu masalah sosial. Fungsi sekunder teks anekdot yaitu sebagai penghibur dan disajikan berupa sindiran humor. Kedelapan, tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot ialah untuk mengubah perilaku seseorang agar menjadi lebih baik. Selain itu, teks anekdot juga memiliki tujuan untuk mengkritik tokoh publik dan menghibur pembaca. Contoh analisis teks anekdot. Kaos tahanan KPK.